Hai guys, balik lagi di channel 8 Tutorial and Tips. Hari ini aku akan membuat Korean garlic cheese bread. Ini versi ekonomisnya. Semua bahan-bahannya pun murah. Dan yang penasaran gimana cara buatnya, langsung aja ditonton sampai habis. Dan yang belum subscribe, langsung aja di subscribe supaya tidak ketinggalan video dari kami. Selamat menonton. Bahan yang diperlukan 260 gram tepung protein tinggi. Aku pakai merek Cakra Kembar. Kemudian 160 gram susu UHT ditambah 1 butir telur. Nah, ini akan aku kocok dulu supaya telurnya nanti tercampur dengan rata. Kemudian 60 gram gula pasir, 1,5 sendok teh ragi instan. Kemudian ini kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai setengah kalis. Nah, jika sudah setengah kalis seperti ini, kemudian kita tambahkan 60 gram margarin, kemudian dimixer kembali sampai kalis elastis, dan jangan lupa dites window pan-nya. Dan ini sudah terlihat sudah kalis. Kemudian kita matikan mixernya dan akan kita tes window pan-nya apakah sudah kalis atau belum. Dan jika direntangkan seperti ini tidak gampang robek, itu artinya ini udah kalis elastis dan udah cukup di mixernya. Kemudian kita ambil adonannya dan kita rapikan, kita bulatkan. Dan wadahnya jangan lupa dikasih minyak supaya nanti tidak menempel ya. Nah, ini adonannya kita istirahatkan selama kurang lebih 1 jam sesuai suhu ruang masing-masing. Dan bisa ditutup dengan kain basah atau plastik wrap seperti ini ya. Sambil menunggu adonannya mengembang 2 kali lipat, sekarang kita buat bahan saus kejunya, yaitu ini ada 120 gram keju cheddar, dan ini akan aku parut. Kemudian masukkan 300 ml susu UHT. Kemudian masukkan kembali 30 gram margarin.
1 sendok makan gula pasir, 3 sendok makan tepung maizena, dan kemudian ini kita masak sampai semuanya tercampur, margarinnya meleleh dan kejunya pun ikut ikut meleleh, tercampur semua dengan rata. Nah, ini dimasak dengan api yang sangat kecil. Takutnya kalau misalkan kalian menggunakan api yang besar itu di bawahnya cepat gosongnya. Nah, ini diaduk aja sampai benar-benar semuanya merata. Memang harus sabar ya, karena kalau misalkan langsung dengan api besar itu takutnya gosong ya. Nah, jika sudah kental seperti ini, itu bisa dimatikan apinya. Kemudian kita taruh di wadah. Kemudian atasnya kita tutup dengan plastik wrap supaya tidak berkulit ya. Dan tunggu sampai adonan yang ini dingin. Setelah ini selesai, kita cek apakah sudah mengembang 2 kali lipat. Nah, ini adonannya sudah mengembang ya. Kemudian kita buka plastik wrapnya dan kita kempiskan adonannya. Kemudian kita ambil. Kemudian ini adonannya kita bagi menjadi 8 bagian.
setelah dibagi menjadi 8 bagian, nah ini kita ratakan, kita uleni sebentar, terus kita bulatkan, rapihkan ya, dan di rounding sampai permukaan atasnya itu mulus, dan rounding sampai semua adonannya habis. Kemudian istirahatkan selama 10 menit. Kemudian setelah 10 menit, ini kita ambil adonannya dari yang pertama dibulatkan, kemudian kita kempiskan. Tujuan dikempiskan supaya gas yang di dalamnya itu keluar ya, jadi ditekan-tekan seperti ini, kemudian dibulatkan kembali, di rounding lagi sampai permukaan atasnya itu mulus, rapih. Kemudian setelah di rounding seperti ini, atasnya sudah mulus, kita taruh di atas loyang yang sudah dikasih dialasi baking paper. Nah, kemudian rounding lagi sampai semua adonannya habis ya teman-teman. Dan setelah adonannya semua selesai di rounding, ditutup dan diamkan selama 45 menit. Nah, selama 45 menit ini udah mengembang seperti ini, sudah mengembang 2 kali lipat. Nah, kemudian ini akan kita panggang. Kita oven. Ini kita masukkan ke dalam oven yang sebelumnya sudah kupanaskan 10 menit sebelumnya. Nah, oven rotinya ini dengan suhu 200 derajat, api atas bawah. Kita oven selama 15 menit atau tergantung oven masing-masing ya, sesuaikan. Sambil menunggu rotinya matang, kita membuat saus bawang putihnya. Ini ada 150 gram margarin. Ini kita lelehkan terlebih dahulu ya, sampai margarinnya ini semuanya tercampur merata. Setelah cair seperti ini, kita matikan kompornya. Kemudian kita tambahkan lagi 50 gram bawang putih yang sudah kita cincang. Setengah sendok teh merica bubuk. 1 sendok makan parsley kering. 1 sendok makan susu kental manis.
1 sendok makan madu, 1 butir telur, kemudian ini kita aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Nah, semuanya sudah tercampur, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, saus keju yang tadi sudah kita buat, ini kita taruh di plastik piping bag atau plastik segitiga. Jadi supaya nanti lebih gampang. Nah, ini rotinya sudah matang, kemudian kita angkat. Nah, setelah dingin, ini bisa kita potong ya. Nah, terlihat ini benar-benar lembut. Rotinya ini akan aku potong menjadi 6 bagian, bisa juga dengan 8 bagian ya. Nah, dipotongnya jangan sampai putus ya teman-teman, jadi sampai bawahnya aja. Nah, bisa dilihat ya, ini seratnya bagus, pori-porinya juga bagus. Dan ini seperti squishy banget ya teman-teman, tuh cakep banget. Kemudian lakukan hal yang sama, potong semua rotinya sampai habis. Nah, setelah dipotong, ini akan kita baluri dengan saus bawang putihnya. Jadi ini sela-selanya kita kasih menggunakan sendok atau bisa juga langsung dicemplungin gitu ya, sesuai selera aja. Kemudian ini kita semprot dengan saus keju yang sudah kita bikin tadi. Jadi sela-selanya ini kita kasih saus kejunya ya.
Setelah terisi saus kejunya, ini kita tambahkan lagi saus bawang putihnya. Nah, ini bisa menggunakan sendok atau dicemplungin juga bisa ya, sesuai selera. Kemudian lakukan hal yang sama sampai semua rotinya terisi dengan saus keju. Kemudian ini kita panggang kembali, ini nggak kerekam ya, nggak tahu kenapa. Kita panggang selama 10 menit api atas bawah dengan suhu 160 derajat. Nah, ini udah mateng. Warnanya cantik banget ya. Ini Korean garlic cheese bread yang versi ekonomis, bener-bener gampang cara buatnya pun bener-bener gampang. Nah, sekarang akan kita lihat, kita akan cobain seperti apa rasanya. Apakah rasanya sama enak dengan yang pakai cream cheese? Nah, ini saus kejunya benar-benar melimpah banget ya teman-teman. Dan ini rotinya benar-benar kelihatan lembut sekali, seratnya pun bagus. Yang akan aku cobain. Ini enak banget. Yang kalian kalau misalkan gak punya cream cheese atau susah cari cream cheese di daerah kalian, ini bisa pakai resep yang ini ya teman-teman. Dan sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe langsung aja di subscribe, dan jangan lupa di like videonya jika kalian suka dengan video ini. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.